selamat siang Pak. Perkenalkan saya dengan Dr. Rika Stefania, menjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Sebelumnya, saya izin konfirmasi terlebih dahulu, betul apa dengan Bapak X, umur 40 tahun, tinggal di Bandung ya Pak? Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Sakit pinggang dok. Sudah berapa lama Pak? Semingguan lah. Untuk pertama kali munculnya berapa lama Pak? Durasinya, jamnya ya 30 menit lah, habis itu hilang. Berarti hilang timbul ya Pak. Lalu untuk tingkat keparahannya ini mengganggu aktivitas atau tidak Pak? Enggak sih. Baik Bapak, di sini lalu apakah ada faktor yang memperberat dan memperingan? Kayak saya tuh nggak tahu ya, kayak suka nahan kencing aja gitu. Baik Pak, lalu untuk lokasinya itu di bagian pinggang sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di bagian kanan. Baik Bapak, untuk riwayat buang air kecilnya ini apakah sering buang air kecil atau hanya siang hari atau gimana Pak? Iya, hanya siang hari. Lalu untuk ada perasaan ingin buang air kecil secara terus menerus? Ada. Lalu apakah sering terbangun pada malam hari? Ya. Apakah Bapak ini ketika buang air kecil ini ada rasa itu sudah tidak tertahan lagi atau gimana Pak? Ada. Baik Bapak, untuk pancaran buang air kecilnya ini berarti Bapak tadi ada perasaan ingin buang air kecil ya Pak, tapi apakah ini sulit keluar atau tidak Pak? Kadang-kadang sih itu. Baik Bapak, apakah ini sempat berhenti dan keluar lagi pada saat buang air kecil? Enggak. Apakah dia ada slow stream atau buang air kecilnya ini dia melemah? Oh, pancarannya enggak sih. Lalu apakah ada mengejan saat buang air kecil? Ada. Apakah saat buang air kecil ini dia masih keluar tetesan pada air seninya? Ya. Baik Bapak, lalu apakah ada perasaan tidak puas ketika buang air kecil, jadi ingin lagi? Enggak. Apakah ada terdengar suara blup pada saat kencing? Enggak. Baik Bapak, apakah ada perubahan warna urin? Apakah ada Ya. kemerahan? Jadi urinnya apa ya, kuning lah gitu. Keruh ya Pak ya. Lalu apakah ada riwayat kencing batu sebelumnya? Ada. Berarti apakah Bapak sebelumnya ini ada rasa stres gitu Pak? Enggak ada. Baik Bapak, ini buang air kecil itu seperti apa Pak? Banyak atau sedikit Pak? Ya kalau siang aja sih, siang tuh banyak karena lagi kerja, sorenya enggak. Baik Bapak, apakah ada keluhan lainnya seperti perih saat buang air kecil atau tidak? Nah itu sesekali sih malam kayak Baik, lalu apakah ada keluhan Bapak, apakah ada penyakit diabetes? Nggak ada. Hipertensi atau hipertensi konsumsi ada. obat-obatan? Hipertensi sama obat-obatan itu. Baik Bapak, apakah ada faktor resiko yang berhubungan seperti kayak psikis Bapak terganggu? Oh nggak ada sih. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya yang dirasakan atau baru pertama kali? Ya itu hipertensi aja. Rasa ininya baru pertama kali? Iya, pertama kali. Lalu apakah ada riwayat pengobatan sebelumnya, udah pernah diobati? Oh enggak. Baik Bapak, di sini untuk hasilnya, di sini saya mendiagnosis Bapak terkena uretritis. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Enggak ada. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, pertama-tama di sini saya sudah mencuci tangan sesuai WHO dan menggunakan glove. Di sini kita lihat juga pada kesadaran pasiennya apakah ada kekasan sakit atau tidak. Di sini saya sudah mengecek tekanan darah, nadi, laju pernafasan. Di sini normal dan status nutrisi ini normal dan kulitnya ini dia normal. Pada bagian kepala, leher, kepalanya normal, lehernya ini dia tidak ada pembesaran dan toraksnya tadi sudah diinspeksi. Palpasi dan perkusi dan auskultasi, lalu di bagian jantungnya juga dan normal. Lalu di sini pada bagian abdomen ya kita inspeksi apakah ada pembesaran atau tidak. Di sini tidak ada, lalu kita auskultasi. Di sini bising ususnya normal. Lalu setelah itu kita palpasi ginjal kanan. Posisi dokter ini berada di sebelah kanan pasien, tangan kirinya ini di pinggang kanan di bawah sudut vertebra kanan untuk mengangkat ginjal kanan dengan tangan kanan melakukan palpasi pada right upper quadrant. Lalu ginjal kiri juga dilakukan yang sama. Kita palpasi. Setelah itu kita perkusi pada bagian costovertebra kanan dengan tangan kanan memukul dengan kuat dan juga menimbulkan rangsangan nyeri. Lalu sebaliknya, kita perkusi pada bagian yang sebaliknya. Baik, di sini kita pada bagian selanjutnya kita lihat pada bagian kelaminnya. Untuk pria kita inspeksi, kita lihat pada bagian ujung penisnya, dilihat apakah ada prepitium
jika masih ada dilakukan retraksi ke belakang, kita lihat. Lalu setelah itu kita hingga bagian kepala penisnya ini dia terlihat, atau gland penisnya ini terlihat. Lalu smegmanya biasanya terlihat setelah kulupnya itu dibuka. Setelah itu di sini normal, kita palpasi. Lalu pada bagian skortumnya ini juga dia normal. Lalu kita palpasi, kita buka meatus eksternalnya di gland penis. Ya ini untuk melihat apakah dia normal atau tidak. Di sini dia normal. Lalu pada kita palpasi pada bagian skortum, dia ini apakah ada terabanya massa, pembengkakan atau inflamasi. Di sini dia normal. Kita raba menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu setelah itu kita bentuk, dinilai bentuknya dan konsistensi, dan juga ada tidaknya nodul di sini dia tidak ada pembesaran. Lalu jika setelah itu kita lihat, kita auskultasi pada bagian skortumnya ini apakah ada pembesaran untuk melihat apakah ada massa atau tidak pada bagian bawahnya. Lalu setelah itu kita lihat pada bagian yang wanitanya. Jika pasiennya wanita, kita lihat ini, kita inspeksi apakah semua area uvula dan perineumnya ini terlihat. Lalu kita palpasi pada kedua labium dengan tangan kiri menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita palpasi dengan tangan kanan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menilai kelenjar Bartolini. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan rectal examination. Itu dilakukan untuk menilai ada tidaknya pembesaran kelenjar prostat pada pasien perempuan ini. Dia pasti bakal ada ditemukan, jika ada terjadi kelainan bakal ditemukan pada pemeriksaan rectal examination. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.